Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPA fisika ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kelajuan, kecepatan ya, kelajuan, kecepatan perpindahan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang percepatan atau perlambatan atau istilahnya disebut dengan akselerasi. Apa itu percepatan dan apa itu perlambatan? Mari kita lihat video berikut ini. Coba diperhatikan ya. Ini pembalap ini pada tikungan. Setiap tikungan kecepatannya berubah menjadi lebih lambat. Setelah nikung, setelah dari tikungan percepatannya bertambah cepat lagi. Nah ini bertambah cepat. Jadi pembalap ini pada setiap mau tikungan kecepatannya diturunkan. Istilahnya namanya adalah perlambatan. Jadi kecepatannya turun. Kemudian setelah tikungan gasnya ditekan kembali, maka kecepatannya semakin cepat. Namanya dengan percepatan. Nah, semua ini istilahnya dengan akselerasi. Nah, akselerasi ini kalau dia nilainya positif, maka disebut dengan percepatan. Kalau akselerasi ini nilainya negatif, maka disebut dengan perlambatan. Percepatan itu membuat kecepatan itu akan setiap detiknya itu semakin meningkat. Kalau perlambatan setiap detik dia semakin melambat, bahkan nanti berakhir dengan berhenti. Itu adalah perlambatan. Seperti ini. Nah, ini percepatannya itu tadi setelah tikungan itu semakin bertambah karena dia mau biar dia menang, maka gasnya difullkan, jadi makin cepat. Nah, ini namanya akselerasi. Dari setiap di titik awal itu kecepatannya misalkan 100 km per jam. Kemudian di titik kedua itu sudah berubah menjadi 300 km per jam. Nah, peningkatan ini disebut dengan percepatan atau akselerasi. Kalau sampai dia berhenti itu disebut dengan perlambatan. Begitu ya. Baik. Untuk lebih detailnya ini kita akan bahas data yang ada di buku ya, ada data ini. Kita lihat di sini ada, perhatikan tabel di bawah ini. Ini pada detik ke 0 itu 0 meter, detik ke 1 itu 2 meter. Ya, detik kedua 4 meter. Detik ketiga 6 meter, detik keempat 8 meter, detik kelima 10 meter. Nah, setiap detik ini pasti dia punya kelajuan. Ya, punya kelajuan atau punya kecepatannya ya, kelajuan. Ya. Jadi pada detik kedua ini kelajuannya berapa? Detik keempat ini kelajuannya berapa? Detik kelima ini kelajuannya berapa? Nah, kelajuan masih ingat kan? Minggu lalu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah,
Nanti dari ini semua nanti akan ketemu dengan kelajuan ketika 0, kelajuan ketika 1, ya. Kelajuan ketika di 0, kelajuan ketika di 1, kelajuan ketika di 2, itu kelajuannya berapa? Nah, kecepatannya nanti dari situ akan kita hitung percepatan. Nah, ini percepatan ditanya. Percepatan dari sepeda itu berapa? Dari sini ke sini nih berapa meter per detiknya? Ya. Dari sini ke sini berapa meter per detiknya? Dari sini ke sini berapa meter per detiknya? Ya. Nah, nanti selisih dari keduanya ini apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, ini disebut dengan percepatan. Baik, kita ilustrasinya ini ya. Ini tadi soal tadi. Ini pada 0 derajat, 0 pada 0 detik ke 0 itu 0 meter ya. Nah, ini. Kemudian kita coba jalankan. Ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Ya. Nah, di sini ketika 1 detik dia dapat 2 meter. Ketika 2 detik dapat 4 meter. Ketika 3 detik dapat 6 meter. Jadi kecepatannya berapa pada saat 1 detik ini kecepatannya? Jadi 2 dibagi waktu. Berarti berapa nih? 2 meter per detik. Di sini. Lalu sini berapa? 4 meter per detik. Iya 4 meter per. Salah ini salah ini. Bukan 4 meter per detik. 4 meter dibagi 2. 4 meter dibagi 2 dulu. Ya. Di sini adalah 4 meter dibagi 2 sekon. Sama dengan berapa? Oh, di sini ternyata 2 meter per detik juga. Jadi kecepatan di sini 2 meter per detik, di sini 2 meter per detik, ya. Di sini juga sama mungkin ya. Kita lihat. Ketika di 3 detik berapa? Di 3 sekon berapa ya? Kita 6 meter jaraknya dibagi 3. Jadi berapa nih? Ternyata 2 meter per detik. Nah, setiap peningkatan ini, setiap detiknya, itu ternyata 2 meter, 2 meter, 2 meter. Jadi nanti kita akan hitung akselerasinya berapa ya. Kita coba lihat, kita bahas lagi. Baik, ini setelah dia bergerak. Nah, pada detik kedua, kan pertanyaannya kan 2 nih, detik kedua. Kelajuannya berapa? Nah, ini. 2 detik, pada waktu detik kedua, kelajuannya adalah jarak dibagi waktu. 4 meter, detik kedua itu detik 2 meter per detik. Oh, ini detik pertama. Detik pertamanya 2 meter per detik. Ini maksudnya yang di sini. Ini dari sini. Nah, ini adalah ini ya. Itu jarak dibagi waktu 2 meter. 2 meter kan per detik. Jadi di situ ada 2 meter per detik. Kemudian pada detik keempat ya. Detik keempat ini berapa ini? Nah, kita lihat jaraknya berapa di detik keempat? Dapatnya adalah 8 ya. 8 meter bagi 4. Jadi sini 8 meter dibagi 4 detik. Berapa dia? 2 meter per detik. Kemudian lanjut lagi ke berikutnya yang 5 detik. Kelajuan pada 5 detik. Kita lihat ini 5 detik di sini ya. 5 detik di sini dapatnya berapa? 10. Nah, pada saat itu kelajuannya berapa? Kita lihat kelajuannya adalah 2 meter per detik.
Jadi kalau kita lihat akselerasinya, apakah dia mengalami percepatan atau perlambatan? Akselerasinya berapa? Akselerasi itu rumusnya ini. Akselerasi rumusnya selisih kecepatan atau kelajuan dibagi dengan waktunya, selisih waktunya. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal yang di atas itu. Berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal, ya. Kita lihat. Jadi hitungannya seperti ini. Kita coba perubahan kelajuannya, kecepatannya dari detik 2 ke 4 detik, ya. Dari detik kedua ke 4 detik. Itu berapa? 0, ya, 0 meter per detik. Oh, detik kedua kita hitung. Detik kedua belum ini dihitung, ya. Kita hitung dulu detik kedua. 4 dibagi 2. 4 meter per detik. 4 meter per 2 detik. Jadi sama dengan 2 meter per detik. Jadi ini 2 meter per detik, ya. Detik 2 meter per detik sama. Jadi gini, pada saat detik keempat itu 2 meter per detik juga. Ini kan, detik keempat 2 meter per detik. Pada saat detik keempat, detik kedua itu 2 meter per detik juga 2 meter per detik. Jadi sama-sama 2 meter per detik. Jadi 2 meter per detik kurang 2 meter per detik sama dengan 0 meter per detik dibagi 4 dikurangi 2. 2 sekon kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena detik dibagi detik. Jadinya meter per sekon kuadrat, ya. Jadi ketemunya berapa? Karena 0, ini 2 kurang 2 adalah 0, maka 0 dibagi 2 sama aja dengan 0. Jadi 0 meter per detik kuadrat. Jadi akselerasinya berapa? Akselerasinya adalah 0. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kecepatan ketika saat 1 detik, 2 detik sama aja. Jadi pembalap tadi itu kalau dia tiap detiknya nggak berubah, tidak berubah kecepatannya, maka ini percepatannya adalah 0, tidak ada perubahan kecepatan. Kecepatannya stabil atau sama. Nah, itu disebut dengan akselerasinya atau percepatannya atau perlambatannya itu 0. Nah, kalau seperti ini disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya tetap sama aja. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang dari 4 ke 5. Dari 4 detik ke 5 detik itu ada perubahannya berapa? Kita lihat. Dari 4 detik ke 5 detik. Ternyata sebelumnya adalah 2 meter per sekon ini. Ini kan sebelumnya 2 meter. Ini 2 meter per sekon kan? 5 dikurangi 2. Dikurangi ini yang 2 ini dikurangi ke sini sama dengan 0, ya. Ini 0. Terus ini ada di sini ada 5 detik dikurangi 5 detik, ya. Jadi nanti ini ada 5 detik dikurangi 4 detik sama dengan 1 detik. Nah, ini satuannya pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena sekon dibagi sekon sama dengan sekon kuadrat. Jadi ketemunya adalah 0 meter per detik, ya, sama. Jadi antara detik pertama, detik kedua, detik ketiga, keempat, kelima ini kecepatannya tetap tidak berubah. Nah, itu namanya stabil. Nah, maka akselerasinya 0, tidak ada penambahan kecepatan. Tetap stabil. Jadi akselerasi atau percepatannya itu nilainya 0, ya. Akselerasinya 0 atau tidak berubah percepatannya. Maka ini disebut dengan istilah gerak lurus
beraturan. Itu untuk akselerasi yang 0 itu gerak lurus beraturan. Kemudian kita lihat lagi untuk contoh yang ini. Saat mendekati lampu lalu lintas, ya, jadi pembalap tadi itu, pembalap ini kalau ini sepeda ya, yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, 72 km per jam ini tadinya 72 km per jam atau 2 meter per detik. Dari mana ini? Kita lihat ini 72 km per jam. 72 km per jam itu sama dengan berapa tuh? 72.000 meter dibagi 60 menit. Oh, jadikan detik berarti berapa? 6 kali 6 36. Nah, ini ya detik. Ini detik. Pak, dari mana 360-nya? 360 kan gini. Dari sini loh. Dari berapa? Dari 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu berapa detik? Nah, 60 kali 60. Nah, ya. 60 kali 60 menjadi 350. Sama dengan berapa ini? Ini kita coret. Ini dicoret. 720 dibagi 36. Berapa itu? 20. Kita lihat. 36 dikali 2. Ya. 6 kali 2. 2. 6 kali 2. 2 kan cuma 1. 3 kali 2. 6, 7. Nah, 720 kan. Berarti ini adalah 20 meter per detik. Nah, ini adalah untuk konversi yang ini. Nah, dari mana? Dari 72 km menjadi konversinya 20 meter per detik ya. Jadi ini dikonversikan dulu. Karena satuannya harus meter per detik ya. Baik, dari data ini sudah tahu ya, dari 72 km diperlambat hingga menjadi 0. Jadi sepedanya tadi jadi berhenti gitu, menjadi 0 ini. Jadi kecepatannya jadi nggak ada. Tadinya kecepatan 20, jadi nggak ada. Dilakukan selama 5 detik. Nah, jadi itu mengalami, karena dia kecepatannya berkurang, maka disebut dengan perlambatan. Maka nilainya pasti negatif karena perlambatan. Nanti nilainya negatif. Kita lihat ya. Kita coba hitung perubahan kecepatan dalam satu detiknya berapa. Nah, ini tiap detik ini perubahan kecepatannya berapa. Atau percepatannya jika nilai positif, maka dia disebut percepatan. Kalau perlambatan nilainya negatif, karena ini melambat menjadi 0, kecepatannya menjadi 0, maka dia melakukan perlambatan. Ini ada perlambatan ya. Atau istilahnya dengan akselerasinya berapa? Akselerasinya ini adalah istilah dari keseluruhan ini. Ini kalau dia nilainya negatif disebut dengan perlambatan, kalau nilainya positif disebut dengan percepatan ya. Kita lihat akselerasinya, rumusnya adalah sama dengan tadi ya. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhir itu ini ya, dikurangi kecepatan awal. Jadi 0 dikurangi 20. Delta T itu berapa? Delta T itu adalah waktu awal akhir dikurangi waktu awal. 5 dikurang 0. Jadi 5 ini nanti pembaginya ya. Kita lihatnya ya. Nah, ini ilustrasinya, Bapak ilustrasikan. Sepeda ini tadinya pada detik ke-0 itu kecepatannya 20 meter per detik. Kemudian pas saat detik ke-5 dia sudah berhenti. Ya, detik ke-5 dia sudah berhenti. Pas itu 20 meter per detik, pas detik ke-5 dia sudah berhenti. Artinya sudah tidak punya kecepatan. Yang di sini masih kecepatannya. Nah, sekarang setiap detik ini itu kecepatannya itu
berkurang berapa? Mengalami perlambatan berapa perlambatannya? Jadi mengalami perlambatan berapa? Atau akselerasinya berapa? Nah, ini yang kita hitung. Setiap detik itu akselerasinya berapa? Atau perlambatannya berapa? Ya. Mari kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Rumusnya adalah delta V per delta T. Delta V itu adalah selisih kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kemudian pembaginya adalah delta T. Delta T itu adalah waktu. Waktu dikurang akhir. Waktu akhirnya ini dikurangi waktu awalnya berapa? 0. Kalau delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, ini ya. Kalau 0 dikurangi 20 berarti negatif 20. Karena 0 kan lebih kecil dikurangi lebih besar. Maka dia negatif ya. 0 kurangi 20. Baik. Kita lihat perhitungannya. Akselerasinya berapa? Kecepatan awal adalah 72 km per jam atau 20 meter per detik. Kemudian kecepatan akhirnya berapa? 0 km per jam atau 0 meter per detik. Nah, akselerasinya Ft 0 dibagi T akhir di T awal. Ini adalah kecepatan awal, ini kecepatan akhir, ini kecepatan awal. T akhir itu yang ini, yang 5 detik. T awal itu yang ini, yang 0. Itu ya. Tuh. Berapa itu? Oh, 0 dikurang 20. Kan ini 0 dikurang 20, ya kan? Ini kan awal tadi. Berapa ini? Karena 0 dikurang 20 itu enggak bisa. Nah, itu kurang dia, berarti negatif 20. Ya. Itu ketemunya negatif 20. Kemudian 5 detik dikurangi yang di sini 5 detik dikurangi yang di sini 0. 5 kurang 0 berapa? 5 kurang 0 adalah 5 kurang 0 adalah negatif 4 ya. 5 kurang 0 adalah 5 detik. Nah, ini berarti ketemunya negatif 20 dibagi 5. Kan 5 kurang 0 5 kan? Kenapa ini kuadrat, Pak? Ini second dibagi second, maka second kuadrat gitu. Akhirnya ketemunya negatif 4, negatif 4 meter per second. Jadi ini sifatnya diperlambat, akselerasinya diperlambat atau direm ya. Nah, jadi setiap 1 detik, setiap detik itu kecepatannya berkurang negatif 4 ya. Maksudnya kecepatannya berkurang 4 meter per detik setiap detiknya. Setiap sini berkurang 4 detik, sini 4 detik berkurang, sini berkurang 4 detik lagi berkurang, terus berkurang sampai 0, sampai dia berhenti ya. Itu namanya diperlambat, akselerasinya negatif atau diperlambat. Jadi akselerasinya negatif 4 meter per detik atau diperlambat. Kecepatan sepeda berubah setiap detiknya 4 meter per detik, berkurang, salah nih, berkurang negatif 4 meter per detik ya. Nah, ini istilahnya disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi setiap detiknya berubah, kecepatannya berubah tapi beraturan. Beraturannya berapa? Negatif 4, setiap detiknya berkurang negatif 4. Demikian pertemuan kali ini. Jadi kita bahas adalah tentang percepatan atau akselerasi. Akselerasi lambangnya adalah A. Jadi bahas tentang akselerasi. Ini akselerasi itu lambangnya adalah A ya. Kalau akselerasi itu nilainya positif, maka disebut dengan percepatan. Kalau dia nilainya negatif, maka disebut dengan perlambatan ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah akselerasi adalah kecepatan akhir ya
kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu T akhir dikurangi T awal ya. Baik, ini adalah akselerasi atau untuk menghitung apakah gerakan tersebut mengalami percepatan atau mengalami perlambatan. Itu disebut dengan akselerasi ya. Jadi menghitung kecepatan per detiknya, apakah dia bertambah apa berkurang. Kalau bertambah maka disebut dengan percepatan, kalau berkurang maka disebut dengan perlambatan. Setiap detiknya itu apakah melambat atau menjadi lebih cepat. Nah, ini disebut dengan akselerasi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.